Jadi saya tertarik tadi mendengarkan gitu, bagaimana hubungan Indonesia itu berjalan dengan baik dengan Malaysia. Karena Sangat baik. negara serumpun. Jangan ada pertikaian, kalaupun dalam politik itu biasa-biasa saja menyatakan perang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya yang ada di Indonesia maupun ada di Malaysia. Salam pemersatu bangsa. Salam pemersatu bangsa. Kita semua ini, baik yang di Indonesia, baik yang di Malaysia, kita ini sama-sama bangsa Asia atau bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Tak payahlah kita nak pertikaikan, nak memperlanjutkan permasalahan yang menyangkut tentang penembakan tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Itu tak payahlah nak dibahas sampai ke perang segala semua itu tidak sangkut menyaut, tidak sangkut menyaut karena ada hukum yang berlaku. Dan jadi kita minta juga dari pihak Malaysia, pemerintah Malaysia agar meluruskan perkara ini dan memberikan keadilan dalam hukum seperti itu. Jadi kalau andai kata Indonesia ya berperang dengan Malaysia, kalian tahu sendiri siapa yang akan untung, siapa yang akan hancur. Kalian pun mungkin boleh tahu sendiri. Tak payah nak dipaksakan Indonesia dengan Malaysia harus berperang. Tak payah, bro. Kita ini adalah saudara. Ingat, kita ini adalah saudara. Dari segi muka sama, dari segi budaya sama, dari segi karakter sama, apalagi dari bahasa ya sama. Apalagi yang mau dibahas? Ada kesamaan budaya, kesamaan rupa, dari kesamaan agama juga, banyak beranut agama Muslim juga. Untuk apa nak bergaduh, untuk apa nak bertikai atau berperang? Untuk apa? Tidak ada keuntungan di balik itu semua, yang ada kehancuran, Dan juga saya mewakili rakyat Indonesia. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada pemerintah Malaysia yang mana 5 TKI atau tenaga kerja Indonesia ini masuk secara ilegal, dan juga tidak sepatutnya untuk pemerintah Malaysia terus menembak. Itu tidak ada sepatutnya seperti itu. Sepatutnya mereka itu ditangkap dan dibawa ke mahkamah dan diberikan yang namanya itu hukum secara adil, secara terperinci ya, secara hukum yang ada di Malaysia. Undang-undang di Malaysia seperti apa hukumnya kalau ada orang asing masuk tanpa izin seperti itu, untuk harus seperti apa, sepatutnya dihukum, bukan harus ditembak. Jangankan hanya orang yang mencari sesuap makan ya pergi untuk mencari sesuap makan, dikarenakan dari pemerintahan Indonesia sendiri mungkin tidak sanggup atau tidak bisa membuka lapangan kerja yang banyak, sehingga banyak rakyat yang pergi bekerja secara ilegal seperti itu, dikarenakan pemerintah sendiri masih berusaha untuk menciptakan lapangan kerja terbaru. Jadi mohon maaf apabila ada rakyat Indonesia yang bekerja secara ilegal ke Malaysia itu, ya mohon maaf karena mereka lapar, karena anak dia memiliki tanggung jawab kepada anak bini mereka sehingga bekerja seperti itu. Ini hanya mencari sesuap makan saja, tidak perlu harus ditembak. Lakukanlah dengan hukum yang berlaku. Dan juga kalau ada yang seperti membawa narkotika atau dadah, itu pun tidak langsung ditembak, tetapi harus dihukum, dibawa ke mahkamah dulu, diadili di mahkamah dulu, baru ditentukan hukum apa yang berlaku untuk dirinya. Seperti itu. Jadi ya mohon maaf ya, sangat disayangkan kepada penguasa di Malaysia ya, terus menembak itu sangat disayangkan, tidak seperti itu. Jadi dimohonkan juga pada pemerintah Malaysia agar melakukan investigasi agar isu ini dapat terungkap dengan baik dan tidak meregangkan antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Karena ingat, kita ini ada kaitan dengan saudara. Betul, Mas. Nah, dari segi budaya, segi bahasa, segi rupa, dan lain sebagainya. Kita ini ada memiliki hubungan seperti itu. Tak baik kalau kita nak bergaduh ataupun berperang. Kalaupun berperang, keuntungan pun tidak ada. Yang ada kehancuran, baik dari negara Malaysia ataupun negara Indonesia sendiri. Membuat bisnis tak boleh, membuat usaha tak boleh, rakyat menjadi miskin karena hal yang sepele. Hanya dikarenakan ego dengan dari masing-masing pihak ini. Jadi mari tutup sengketa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk ketua buruh yang kemarin ngomong perang-perang,
Sekarang Anda sudah mendengar sendiri beberapa pernyataan dari salah satu TKI yang bekerja di Malaysia. Tidak perlu cakap berperang-perang sehingga menimbulkan huru-hara dan kekecohan di media sosial antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Kalaupun berperang itu untungnya apa? Apalagi negara ASEAN ini merupakan salah satu negara yang saling berkaitan, membangun ekonomi bersama. Jangan sampai negara ASEAN ini seperti negara Timur Tengah, negara Eropa yang sedikit-sedikit saling bergaduh kepada negara tetangganya, sehingga akan menimbulkan ekonomi yang sangat teruk. Harapan saya mudah-mudahan kasusnya segera diselesaikan dengan secara bijak oleh kedua pemerintah negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya, kalau mau bekerja ke Malaysia, jangan sampai ilegal ya. Jangan sampai mudah teriming-iming oleh rayuan para tekong. Kalau terjadi apa-apa di negara orang, ya akhirnya pun nasib tidak bisa diketahui. Dan teruntuk mungkin kalau sahabat-sahabatku tidak paham dengan berita ini, janganlah membuat statement yang nantinya bisa menimbulkan kegaduhan di media sosial. Apalagi berandai-andai, apalagi tidak tahu tentang hal sebenarnya yang terjadi. Kita doakan yang terbaik untuk kedua negara. Kalau kita bekerja dengan secara sah dan resmi di negara Malaysia, insya Allah aman-aman saja. Dan inilah beberapa pernyataan dari TKI Malaysia yang bekerja di Malaysia. Ternyata seperti ini loh. Dan jangan berstatement, oh bumi ini milik Allah. Iya, bumi ini milik Allah. Tetapi semuanya itu ada undang-undang. Jadi negara orang itu ada undang-undangnya dan perlu kita patuhi. Dan bekerja di negara orang dengan secara ilegal pun juga dilarang oleh pemerintah Indonesia. Penipuan tentang bekerja ilegal ke negara orang bukan hanya ada di Malaysia saja, tetapi juga banyak di beberapa negara tetangga lainnya, seperti negara Kamboja, seperti Singapura. Maka dari itu, sahabat-sahabatku semua, jangan mudah teriming-imingi oleh omongan calo. Ingat ya, omongan calo itu biasanya manis-manis. Kalau ilegal di negara orang, nanti bisa-bisa kapal kalian pun juga bisa tenggelam di tengah lautan. Apalagi biasanya kapal tersebut tidak memiliki keamanan yang cukup, sehingga kalau terombang-ambingkan ombak, tenggelam. Sudah banyak sekali korban TKI yang meninggal dunia tenggelam di tengah lautan karena berangkat dengan secara ilegal. Kemarin Ketua Partai Buruh bilang perang-perang. Memangnya kalau sudah perang itu mau jadi apa? Cobalah, kita harus berpikir bijak. Kalau ada masalah kedua negara, Indonesia dan Malaysia, biarlah pihak pemerintah kedua-dua negara yang menyelesaikannya. Kita sebagai netizen jangan menebar fitnah ke pemerintah kedua-dua negara. Pada faktanya Pak Prabowo juga sudah menyampaikan pesan, masa masih kurang lagi? Pak Prabowo loh, presiden kita loh. Kalau kerja ke negara orang, jangan sampai ilegal. Nanti kalau terjadi apa-apa, itu sudah menjadi salah satu hukum di negara mereka. Coba, Pak Prabowo sudah memberikan statement seperti itu. Oke, kita simak video berikutnya. Inilah pengalaman TKI yang bekerja di Malaysia. Awas, jangan sampai ilegal. Ya guys, semalam itu pengalaman pertama aku selama di Malaysia dari tahun 2007 ya sampai ke 2025. Rumah itu dimasukin 6 orang polisi dan diketuk pintu kuat-kuat, pintu kamar lo. Ya aku pikir siapa lah yang datangan. Terus itu ternyata polisi katanya gitu. Terus tuh aku buka lah kan, besar tinggi orangnya. Baru ditanya, guys, kamu kerja di mana gitu. Bilang, mana paspor? Oh garang. Tapi ya kita kan udah biasa ya kan hadapi Betul, Mbak. apakah itu semuanya. Alhamdulillahnya karena kita ada permit ya kan, kita bukannya yang ilegal dan kita juga nggak ngapa-ngapain ya, kita kerja baik-baiklah kan. Kita pun di rumah istirahat gitu kan, malam minggu pun kita di rumah lagi video call gitu kan. Ya terkejut untungnya kita pakai baju, si kawan pula
dia biasa di kamar pun nggak pakai baju kata dia kan, kalau pakai baju. Terus dua laki bini memang mereka itu untungnya mereka juga ada permit karena ini bulan puasa ini kan ya bulan puasa raya ini mau pulang, sama sih aku juga mau pulang kan. Jadi digeledah mau rumah kamar mereka sampai bedak-bedak semuanya, pokoknya diperiksa ya. Jadi sekarang informasi sangat penting sekali ya untuk teman-teman senasib seperjuangan di Malaysia ini. Hati-hatilah pokoknya ya, apalagi memang Betul, gosipnya Mbak. itu sih sering didengar ya dari tahun kemarin, memang habis operasi yang dulu-dulu juga, karena setiap tahun juga ada kayak gitu. Cuman akunya aja ya baru kali ini gitu pas kenanya gitu, pas ketibaan ada di rumah. Biasanya kan pas aku kerja ataupun aku lagi nggak di rumah, karena mungkin pas waktu kerja biasanya ya kan. Ini kan pas malam minggu, semalam kan malam minggu tuh betul-betul pengalaman pertama. Ya aku ya nggak jantungan lah karena udah biasa juga. Kayak aku pulang ke Indonesia kemarin juga ke Lombok kan, aku lewat dari KL aja pun kan imigrasinya kan nanya, loh kenapa dari KL di Penang kan ada airport gitu kan, kamu kan kerja di Penang. Ya iya, aku jawab aja tenang, karena banyak kali transit sampai ke Singapura, mana capek kan. Kalau kita kan kalau kayak ke Lombok itu, ke Lombok KL gitu kan langsung gitu. Jadi ya tenang. Jadi sekarang ini ya kita harus hati-hati. Jadi yang teman-teman udah ada kerjaan kan, ke Malaysia sekarang susah sih. Jadi kerjalah elok-elok kan, kita kerja. Susah, memang susah sekarang mau ke Malaysia. Dan tahun 2025 ini kabarnya juga nggak ada pembuatan permit. Jadi jangan percaya sama oknum-oknum yang menjanjikan buat permit lah begini begitu, itu enggak. Betul. Enggak ada. Karena masih kosong. RTK nggak ada buka. Itu aja. Nah, sekarang nih yang udah ada kerjaan, hati-hati. Nah, yang ada di Pangsapuri sekarang kasih tahu teman-teman semuanya yang tidak ada permit itu hati-hatilah ya. Karena memang satu-satu rumah, satu-satu kamar loh. Diambil paspor sama permit kita itu, difoto semuanya sekali, alamat rumah diminta, itu bil listrik mana katanya. Ya udah kita kasih aja kan. Karena untungnya juga memang kita alhamdulillah ya kan, memang kita bukan ilegal dan kita juga bukan ngapa-ngapain. Kita cari rezeki di sini. Jadi ya mereka nggak gangguin sih. Tapi yang kasihan teman-teman kalau pas tiba-tiba nggak ada permitnya gitu kan. Ya hati-hati ya teman-teman senasib seperjuangan. Malaysia sekarang problemnya bukan di jalan aja, tapi di ke rumah. Satu-satu kamar nih diketuk nih, betul. Dan didata satu-satu rumahnya. Tapi sih memang dibilang dia memang ada target kata dia dari lama target itu. Tapi ya polisi bisa aja sih ngomong apa-apa atau imigrasi itu ya. Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Saya kerja di Singapura berangkat dari tanggal 7 dan dari tanggal 7 Januari 2025. Terus sampai ke Singapura saya medical check up dan PAP. Terus tanggal 10 saya diantar agent ke rumah majikan jam 9 pagi. Terus dapat orang India. Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena istirahat jam 11, jam 12. Terus anaknya nakal. Saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya, di mata mereka saya kerja. Terus saya ngadu sama agen dan keluarga. Agen bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku rumah saya, gubuk saya. Terus dijemputlah agen besoknya ke 6 hari pada saat saya ambil jemuran di luar di rumah majikan India itu. Nah, baru saja kita mendengarkan cerita dari 2 TKI yang bekerja di Malaysia dan di Singapura. Cerita daripada TKI yang bekerja di Malaysia untuk teman-teman mungkin yang belum pernah kerja di Malaysia. Kalau kalian datang ke Malaysia dengan secara ilegal, maka
Jika ada operasi pun kalian akan ditangkap. Sesudah ditangkap maka kalian akan dipenjara terlebih dahulu, mengikuti beberapa proses. Setelah dipenjara baru dipulangkan. Maka dari itu bekerja di negara orang itu kalau ilegal memang sangat susah payah. Ya, sangat susah payah dan tidak enak. Jangan sampai teriming-iming oleh orang-orang yang mungkin sudah kerja di Malaysia duluan. Kalau ada yang ngomong, saya di Malaysia ilegal sudah puluhan tahun, nggak apa-apa kok. Jangan percaya dengan hal seperti itu ya. Sebab saya di dalam video TikTok saya juga sering mengedukasi ya. Jangan sampai ilegal di negara orang. Muncullah komen-komen yang seperti itu. Ada juga, itu salah satu komentar yang SDM-nya rendah. Ya, yang memang dimana udah tahu ilegal justru sombong. Jangan ditiru dan jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Kemudian mbaknya seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Singapura itu pun juga tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Kerja di Singapura ilegal sampai-sampai tidak tahan mau pulang. Justru alih-alih ingin mendapatkan modal di luar negara, justru rumahnya dijual karena beliau tidak tahan ingin pulang. Bayangkan, sudah ilegal di negara orang, pulang pun harus keluarkan modal. Ini memang dampaknya sangat-sangat berbahaya bila kerja di negara orang ilegal. Maka dari itu untuk kemarin ketua partai buruh yang demo ngajak perang-perang, kemudian membahas tentang TKI ilegal di Malaysia, suruh dipulangkan semua. Lebih baik Anda kalau demo itu membuat edukasi dan informasi, ataupun Anda sebagai ketua partai buruh paling tidak memberikan solusi bagi para orang-orang kecil yang ingin mendapatkan pekerjaan, yang dimana di negara kita untuk saat ini dibilang susah mencari kerjaan, yang susah dibilang ada kerja, kadang-kadang cukup-cukup untuk makan itu pun syukur, kadang-kadang kurang, apalagi di negara kita semuanya serba mahal. Bukan menjelek-jelekkan negara ya, bukan menjelek-jelekkan negara kita. Kadang-kadang sebagai masyarakat kecil ketika hidup sudah susah cari kerja, kadang-kadang itu melakukan keterpaksaan. Nekat kalau tertangkap nasib, kemudian berangkat kerja jadi ilegal di negara orang. Jangan, tolong sahabatku, jangan. Lebih baik makan nasi dengan garam, asalkan hidup di negeri sendiri, yang penting sehat. Percayalah, meskipun sesulit apapun, kalau kita ada niatan untuk bekerja di negeri sendiri, pasti dapat kok. Yang penting jangan sampai ilegal di negara orang. Kalau ilegal di negara orang, tentunya akan susah sendiri. Mungkin segelintir netizen kadang-kadang juga membuat video ya, seolah-olah perang aja gitu. Tapi pada faktanya masih banyak orang Indonesia yang punya pemikiran yang positif. Oke, seperti pada video kali ini, kita simak. Dan ingat ya, memang bumi milik Allah, tetapi setiap negara punya undang-undang masing-masing. Jadi saya tertarik tadi mendengarkan gitu, bagaimana hubungan Indonesia itu berjalan dengan baik dengan Malaysia. Karena sangat baik. Negara serumpun. Jangan ada pertikaian, kalaupun dalam politik itu biasa-biasa saja, tapi jangan sampai memanas ke sana sini gitu. Ada satu hal yang menarik, kita ini serumpun gitu kan. Setuju. Di wilayah ASEAN ini kita perlu jaga, jangan terjadi seperti yang ada di Eropa, di Timur Tengah gitu kan. Ya, setuju. Kenapa? Kita harus membangun ekonomi kita gitu. Ekonomi ASEAN ini harus berkembang gitu. Setuju Pak Elong. Olehnya itu, marilah kita sesama masyarakat, sesama warga, walaupun negara kita berbeda, akan tetapi visi dan misinya kan tujuannya sama gitu. Ya, betul Pak Rom, betul, sangat betul, sangat betul. Cobalah kita buka person gitu, artinya secara personality kita buka nih, apa kira-kira yang kita bisa bantu negara kita. Kan di situ poinnya. Setuju Pak Rom, saya sangat setuju. Dan saya lihat ekonomi Malaysia sedang berkembang pesat. Ini membuka ruang antara Malaysia dan Indonesia, membantu Indonesia menyediakan pekerjaan ya. Kerana rata-rata saya lihat apabila saya berjalan dari Medan ke Bengkulu ya, ramai yang duduk di desa dalam paras kemiskinan, ramai ya. Dan kalau anak keluarganya seorang saja dapat kerja di Malaysia, dia boleh menolong ibu bapanya di desa.
Iya, saya lagi-lagi mengatakan begini Pak Kamarudin, yang terhormat gitu. Jadi marilah kita sama-sama apa yang ada di Indonesia kita bisa ekspor ke sana, sebaliknya juga begitu. Kita tukar-tukaran gitu. Iya Sehingga betul Pak Arung ya, sebenarnya ya, ada satu hari ada satu perancangan ya, kerajaan Malaysia populasi penduduk rakyat Indonesia dengan Malaysia itu jaraknya jauh. Ramai rakyat Indonesia tu lebih berapa? 200 juta lebih, 200 juta 800 ribu macam itulah. Antara penduduk dunia keempat yang teramai. Betul, Pak. Nak dibandingkan dengan rakyat Malaysia ni baru 34.1 juta, 34 juta lebih sikit lah. Jadi kita faham satu negara itu kalau kata untuk menjaga rakyat yang ramai itu bukan satu yang mudah. Jadi kita mengalu-alukan yang mana nak datang mencari rezeki dekat Malaysia, bekerja dekat Malaysia. Memang ada sektor-sektor dalam negara Malaysia ini yang kita perlukan tenaga-tenaga daripada luar. Tetapi biarlah mengikut saluran Betul, yang Pak. betul, mengikut undang-undang yang betul. Memang kita selalu cakap ini bumi ini milik Allah. Bertaburanlah di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki. Tapi kita bercerita ini daripada konteks undang-undang negara, sama ada negara Malaysia, Indonesia ataupun mana-mana negara pun perlu dipatuhi. Rakyat Malaysia sendiri setiap hari masuk ke Singapura lebih daripada 50,000 untuk mencari rezeki di sana. Tapi mengikut saluran yang betul lah, menggunakan permit kerja dan ikut jalan yang sah. Betul. Begitu juga ada rakyat Malaysia. Kita tidak menafikan mungkin ada sikit yang pernah bekerja di Australia, tinggal lebih lama. Jadi kita tidak menyokong. Bila sudah kena tahan, itu sudah melanggar immigration di negara tersebut. Jadi mana-mana sama ada warga Malaysia ataupun Indonesia, kita perlu mematuhi undang-undang Betul. sesebuah negara tersebut kalau kita ingin bekerja di negara itulah. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang bersahabat sangat baik. Mungkin kalau ada masalah tentang TKI ilegal, kemudian berbagai masalah lainnya, mudah-mudahan terselesaikan dengan secara baik-baik. Jangan sampai Indonesia dan Malaysia itu seperti negara di Timur Tengah, di Eropa, yang dimana negara tersebut itu ya selalu membuat hal-hal yang istilahnya merugikan kedua-dua negara, termasuk diantaranya adalah perang antar negara tetangga, dan itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena bisa berdampak seluruh kawasan negara tetangga lainnya. Ekonomi lumpuh, rakyat menderita, pastinya tidak ada yang diuntungkan oleh kedua-dua negara. Jadi teruntuk kemarin yang demo cakap perang-perang, coba berpikir secara bijak, coba berpikir secara ke depan. Kenapa orang-orang kita kadang-kadang itu masih nekat masuk dengan secara ilegal, bahkan pulang pun lewat jalur ilegal, siap promosi di media sosial TikTok. Kalau orang tempatan marah, itu ya jangan salahkan mereka. Cobalah kita edukasi untuk sahabat-sahabat kita semua yang ada di negara tetangga kita, termasuk di Malaysia. Bila kalian mau pulang ke Malaysia, pulanglah dengan secara legal, bayar konvoi. Jangan sampai pulang lewat tekong promosi di media sosial TikTok. Iya, memang bumi ini milik Allah, tetapi setiap negara punya undang-undang masing-masing, dan yang menjaga perairan laut negara tetangga kita, mereka pun juga mempertahankan kedaulatan negaranya, dan kita juga tidak tahu suasana di tempat tersebut seperti apa. Jadi misal kata kita nggak tahu tentang kasus TKI ini, jangan sampai ikut campur, kemudian berande-ande, kemudian membuat statement, membuat berita hoax, membuat berita fitnah. Jangan. Itu hanya akan memperkeruh keadaan kedua-dua negara, antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Biarlah kedua-dua pemerintah antara Indonesia dan Malaysia menyelesaikan dengan secara bijak, dengan secara kepala dingin.
bukan untuk saling tuding menuding, akhirnya saling istilahnya serang. Jangan sampai seperti itu. Saya yakin Indonesia Malaysia tetap akan menyelesaikan dengan secara baik, pasti. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jangan sampai kerja di negara orang ilegal. Apalagi teruntuk sahabat-sahabatku di saat ini Malaysia itu untuk pekerja asingnya sementara belum dibuka lagi ya. Jadi jangan sampai tergoda, kecuali pembantu rumah tangga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.